Udah hampir 5 kali pemuda bernama Zakir mencoba bunuh diri karena hidupnya merasa tidak tenang, semenjak iseng membaca doa pembuka mata batin, yang ada di selembar kertas di dalam laci lemari, kitab milik sang ayah. Bismillahirrahmanirrahim wasamawati walardi Allahumma juz alaikal. Ucapan pemuda itu berhenti ketika mendengar suara langkah kaki di belakangnya. Ia pun spontan menoleh dan Zakir terkejut karena melihat ada sosok yang mengerikan dengan wajah luka yang nyaris hancur. Makhluk apa kamu? Ayo pergi dari sini, jangan menggangguku. Makhluk yang ukuran tubuhnya 3 kali lebih besar dari pemuda itu malah terus berjalan mendekat. Kuku dan rambut yang panjang hingga menyentuh lantai membuat Zakir bergetar ketakutan. Pemuda itu kemudian berlari dengan cepat menuju pintu keluar, tetapi lengannya berhasil ditarik oleh makhluk tadi dan ia langsung dibanting ke dinding. "Tolong!" Pemuda itu berteriak sekuat tenaga untuk meminta bantuan. Sang ibu yang baru saja selesai melaksanakan salat Isya seketika melihat ke atas karena mendengar kegaduhan dan teriakan dari anak sematawayangnya, ruangan khusus di tempat sang suami belajar. Zakir, perempuan berumur 40-an itu melipat kening, lalu membuka mukena dan langsung keluar. Sang ibu yang bernama Afifah menaiki anak tangga dengan tergesa-gesa. Perempuan tersebut tampak cemas karena takut terjadi sesuatu kepada anak satu-satunya itu. Saat tiba di atas, Afifah pun sangat terkejut karena melihat Zakir tergeletak di lantai di dekat pintu kamar dan merintih kesakitan. "Astagfirullahalazim, Zakir, kamu kenapa, Nak?" Afifah langsung panik. "Bu, di dalam sana ada makhluk yang menyeramkan." "Makhluk apa dia, Bu? Dan kenapa ada di ruangan khusus ayah?" tanya Zakir sembari berusaha berdiri. Wajah ibu mendadak pucat saat mendengar ucapan anaknya. "Makhluk apa maksudmu, Nak? Di sana hanya ada kitab-kitab kuning dan buku-buku milik ayahmu. Lagi pula ibu sudah mengunci kamar itu supaya tidak seorang pun yang masuk ke sana, tapi kamu malah berani membukanya." Zakir langsung menundukkan kepala di hadapan ibunya. "Maaf, Bu, aku cuma penasaran sebenarnya ayah itu di mana dan kenapa pergi begitu saja meninggalkan kita. Aku pikir mungkin di dalam kamar ini, aku akan mendapat petunjuk tentang keberadaan ayah. Tapi, sudah cukup," potong sang ibu dengan nada suara yang sedikit menggertak. "Kamu tidak perlu menyelidiki tentang masalah itu, lebih baik kamu fokus saja mengajar para santri dan jangan masuk lagi ke kamar ini." Setelah Afifah berkata demikian, lampu rumah mendadak mati. Suasana pun menjadi mencekam karena gelap. Hanya sedikit cahaya dari celah-celah kecil yang masuk ke sana. "Loh, kok lampunya mati? Tapi di pondok enggak, tuh." Zakir kebingungan. "Pulsa listriknya habis, meteran rumah sama pondok, kan, beda." "Ibu lupa belum beli pulsa listrik, padahal dari tadi udah bunyi terus," balas sang ibu seraya perlahan menuruni anak tangga. "Oh, gitu, ya." Zakir kemudian mengikuti ibunya dari belakang. Namun, tiba-tiba pintu kamar tadi tertutup sendiri dengan kencang, sehingga pemuda itu tersentak kaget. "Bu, pintunya." Zakir melihat ke pintu tadi. "Sudah, ayo kita turun," titah sang ibu dengan tegas. Pemuda yang baru saja pulang setelah lama mondok di Jawa Timur itu langsung menurut. Mereka berdua lalu keluar dari rumah. "Bu, biar aku yang beli pulsa listriknya. Ibu pergi saja ke pondok, jangan dulu masuk ke rumah karena aku takut makhluk itu akan datang lagi dan melukai ibu." Zakir sangat khawatir. "Nak, seumur-umur ibu tinggal di rumah ini alhamdulillah nggak pernah melihat makhluk yang aneh-aneh seperti itu. Jadi kamu jangan ngaco kayak gitu. Udah sana, cepet beli pulsa. Di seberang jalan ada konter baru, kamu beli di situ saja." "Yah," titah sang ibu sembari menunjuk ke depan. "Baik, Bu, aku pergi sekarang." Kaki pemuda itu akhirnya mulai melangkah menuju konter yang dimaksud oleh ibunya. Akan tetapi, setibanya di tempat itu, Zakir terkejut karena melihat kuntilanak sedang berdiri tepat di belakang penjaga konter tersebut. "Kuntilanak!" teriak Zakir sambil menunjuk ke arah penjaga konter yang berjenis kelamin perempuan tersebut. Sontak para pelanggan yang sedang antri ingin membeli pulsa di sana pun langsung bubar.
Mereka berlari kocar-kacir karena kaget dan takut. Si penjaga akhirnya menjadi emosi. "Heh, maksud lu apa? Gue cantik kayak bidadari gini malah dibilang kunti. Mata lu belekan." "Yah, maaf, Mbak, tapi di belakang Mbak benar-benar ada kuntilanak." Zakir masih menunjuk. Si gadis penjaga tadi lalu melirik ke belakang dan langsung membuang nafas kasar. Ia tidak melihat apa-apa, selain foto pemilik konter tempatnya bekerja. "Parah lu, itu foto bos gue, bukan kuntilanak. Lagian mana ada kuntilanak badannya lebar kayak gitu. Gak bakal serem." "Lah, malah kocak nanti kalau orang-orang lihat kuntilanak gemuk," cerocos gadis yang baru saja menginjak usia 20 tahun tersebut, sambil memutar bola mata ke atas. "Bukan foto itu yang kumaksud, Mbak." Zakir mencoba menjelaskan, tetapi malah diusir oleh si penjaga itu.